Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi spesial Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Sitorus dan saya Widya Utami Putri. Pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, setiap tanggal 1 Juni, masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Memperingati hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia. Demikian halnya peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di lingkungan Pemda Tapud yang diikuti oleh sejumlah pimpinan instansi pemerintah, unsur TNI Polri, dan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dengan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Tapud secara virtual di Aula Kantor Bupati Tapud pagi tadi. Upacara nasional peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini secara nasional dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang dipusatkan di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, serta diikuti oleh seluruh lingkup pemerintah daerah dan swasta secara virtual di masing-masing daerah dan instansi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini, pembacaan teks Pancasila dibacakan Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara. Pada pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Karena dengan keberagaman suku budaya yang bersatu dalam bangsa Indonesia menjadi dasar pemersatu menghadapi tantangan negara yang semakin berat, serta tetap utuh untuk menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Fatimah Huta Barat bersama Asisten 3 Sekdakap Tapud, Binhod Aritonang mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Utara untuk bersatu padu dan bergerak memperkokoh nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya mengharapkan pemerintah Tapanuli Utara atau masyarakat Tapanuli Utara aman, dan seluruh masyarakat Republik Indonesia hendaknya mematuhi NKRI untuk Pancasila dan maju dan sehat selalu. Memperingati hari lahirnya Pancasila, mari kita jaga kelestarian Pancasila dengan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila di segenap sendi-sendi kehidupan kita. Para peserta yang ikut hadir dalam upacara virtual ini terlihat mengenakan ulos Batak sebagai pakaian adat khas suku Batak Toba. Pemirsa, di momentum Hari Lahir Pancasila, Istana Gebang masih menjadi tempat wisata sejarah favorit di Kota Blitar. Setiap hari ratusan wisatawan berkunjung ke tempat wisata yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 59, lingkungan Gebang, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar. Istana Gebang merupakan rumah peninggalan Raden Sukemi Sosrodiharyo dan Ida Ayu Nyoman-Rai, orang tua Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bangunan Istana Gebang masih terlihat kokoh hingga sekarang. Istana Gebang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 17.000 meter persegi. Terdapat 9 bangunan di kompleks Istana Gebang. Pertama, bangunan cikal bakal rumah yang berada di sisi kiri bagian depan. Bangunan rumah induk lumayan luas dengan ukuran 9 x 24 meter yang memiliki 2 ruang keluarga di bagian depan dan tengah. Ruang keluarga ini sekarang untuk menaruh perabotan peninggalan orang tua Bung Karno, mulai meja, kursi, lemari, dan foto-foto keluarga Bung Karno. Rumah induk memiliki 5 kamar, 4 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. 1 kamar di sisi kanan itu merupakan kamar Bung Karno. Isi di dalam kamar juga masih komplit hingga sekarang. Di dalam kamar terdapat tempat tidur besi yang merupakan peninggalan orang tua Bung Karno. Di 2 kamar khusus perempuan juga masih terdapat kaca rias, termasuk di kamar orang tua Bung Karno yang berada di bagian paling belakang kamar rias, termasuk di kamar orang tua Bung Karno yang berada di bagian paling belakang. Di samping kiri rumah induk terdapat 2 rumah untuk kakak Bung Karno. Di samping rumah kakak Bung Karno itu terdapat bangunan untuk pengawal keluarga Bung Karno.
Di bagian belakang lagi terdapat 2 bangunan untuk membantu rumah tangga dan tukang kebun. Sedangkan di samping kanan rumah induk terdapat balai kesenian. Di belakang balai kesenian ada garasi untuk menyimpan mobil Mercy Bung Karno. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mendirikan Tugu Perjuangan di pusat atau pertigaan kota. Namun apa jadinya jika tugu yang dibangun tersebut dibiarkan tidak terawat sehingga terkesan kumuh? Seperti halnya Tugu Juang Seular Palagan Medan Area yang berada di perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tugu ini diresmikan pimpinan pusat LPRI Ahmad Tahir, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ari J. Kumaat, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inel Sregar pada 28 Juli 1995. Saat ini bangunan lantai Tugu Juang Seular sudah banyak yang retak-retak dan warna cat yang mulai mengelupas. Pada halaman di sekitar Tugu Juang juga ditumbuhi dengan rumput-rumput liar serta tidak terdapat taman yang indah dan asri. Tugu Juang Seular terlihat sangat jauh dari kesan tugu bersejarah karena dibiarkan begitu saja, tidak ditata dengan baik dan tidak seperti tugu-tugu lainnya yang banyak dikunjungi para pengunjung. Tugu Juang Seular menyimpan cerita sejarah bagaimana pejuang-pejuang di Sumatera Utara dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Jika memasuki areal Tugu, akan kita temui lukisan batu pada dinding yang menceritakan pendaratan pasukan Belanda di Pantai Cermin pada 27 Juli 1947 dan rapat kilat penyerangan ke Lubuk Pakam. Kemudian terdapat juga bagaimana pasukan Indonesia menggembur pasukan Belanda pada 28 Juli 1947 dan pada 29 Juli bersama-sama ke kaki Bukit Barisan untuk meneruskan perjuangan para pembela tanah air. Pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi penerus harus benar-benar menghargai jasa para pahlawan, diantaranya dengan merawat dan melestarikan monumen perjuangan agar dapat dikenang oleh anak cucu kita. Pemerintah Serdang Bedagai sudah seharusnya memugar dan melakukan perawatan tugu yang memiliki nilai sejarah tersebut karena merupakan pembelajaran dan pengenang bagi pemuda-pemudi bangsa untuk selalu mewarisi jiwa kepahlawanan para pendahulu bangsa. Selain itu, seluruh unsur pendidikan juga diharapkan ikut memiliki peran agar keberadaan dan manfaat tugu yang ada berdampak baik terhadap seluruh para pelajar yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk selalu mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh unsur kelompok kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional
tahun 2022 berkomitmen untuk mencapai target hingga 95%. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat eliminasi campak dan rubella pada akhir tahun 2023 mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Fitrius mewakili Gubernur Sumatera Utara mengatakan, peran lintas sektor di jajaran pemerintah, lembaga, instansi, dan organisasi, profesi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan BIAN di Sumatera Utara. Antara lain untuk penyebaran informasi dan koordinasi pelaksanaan di lapangan dan mengimbau agar semua anggota Pokja dapat berperan lebih aktif. Mari mendukung dan sukseskan bulan imunisasi anak ini di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Pihaknya menargetkan tercapai hingga 95%. Upaya tersebut sangat penting mengingat pandemi COVID-19 telah mengakibatkan cakupan imunisasi rutin lengkap anak menjadi rendah, sehingga terjadinya kejadian luar biasa campak, rubella, dan difteri di sejumlah wilayah. Kesehatan bersama dengan stakeholder terkait diadakannya bulan imunisasi anak nasional. Harapan kita bahwa kegiatan ini dapat mendorong tercapainya pelaksanaan imunisasi. Dan tentu dari pemerintah Sumatera Utara mengharapkan kepada stakeholder terkait, kepada Bapak Bupati, Wali Kota, dinas terkait ya, untuk sama-samalah berkolaborasi, bekerja sama, kiranya bulan imunisasi anak nasional ini dapat kita tindak lanjuti di masing-masing daerah, dengan harapan bahwa cakupan imunisasi yang sudah kita targetkan ini bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Sarifah Zakia menjelaskan, sasaran BIAN yang telah dimulai sejak tanggal 18 Mei lalu adalah imunisasi tambahan campak, rubella terhadap anak usia 9 bulan sampai 15 tahun, serta imunisasi kejar terhadap anak usia 12 hingga 59 bulan. 6 wilayah yang menjadi fokus BIAN di Sumatera Utara adalah Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, Labuan Batu. Sebab ke-6 wilayah memiliki proporsi sasaran paling besar dan sangat berpengaruh terhadap cakupan provinsi mencapai target sehingga anak di bawah 15 tahun bisa diimunisasi lengkap. Umurnya di bawah 15 tahun bisa divaksin dengan imunisasi BIAN dan kejar. Saya rasa itu harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan di kabupaten kota sesuai dengan target kita bersama. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara canangkan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022 yang bertujuan untuk menggenjot cakupan imunisasi rutin anak yang sempat menurun selama pandemi COVID-19. Vaksinasi imunisasi perdana ini dilaksanakan secara serentak di 18 sekolah dasar di Labuhan Batu Utara. Untuk mempercepat program Kementerian Kesehatan RI pemberian vaksinasi imunisasi gratis perdana pada anak, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat melakukan vaksinasi imunisasi massal gratis yang dimulai dari sekolah dasar. Pelaksanaan vaksinasi disaksikan langsung Wakil Kepala Daerah dan OPD yang bertugas di Labuhan Batu Utara. Pemberian imunisasi yang bersumber dari dana APBD ini bertujuan agar anak dapat terlindung dari penyakit berbahaya sehingga anak lebih sehat dan lebih produktif. Sedangkan manfaat dari imunisasi dini jauh lebih besar dibanding dampak yang timbul di masa depannya. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Dr. Priyanti menjelaskan bahwa program vaksinasi imunisasi ini adalah program lanjutan yang sempat terhenti pada masa wabah pandemi COVID-19 yang lalu. Target imunisasi anak usia mulai dari 6 bulan hingga 15 tahun sebanyak 11.370 jiwa anak se-Labuhan Batu Utara. 112288 diadakan pencanangan imunisasi anak nasional atau BIAN yang diwakili oleh SD ini untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ini perdana, Bu, ya? Ya, sekaligus kita serentak di seluruh 18 SD di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Target untuk sasaran bulan imunisasi anak nasional ini adalah umur 6 bulan sampai kecil dari 15 tahun, yaitu 11.370 jiwa, 90% dari jumlah.
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah berharap kepada orang tua segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau pos pelayanan imunisasi untuk mendapatkan imunisasi gratis. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pemeriksaan hewan ternak masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Sejumlah hewan ternak yang diperiksa terindikasi terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Hewan yang terinfeksi tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat. 2 ekor lembu di Desa Rumbio, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal diisolasi dan disuntik vitamin serta antibiotik karena ada dugaan hewan ternak ini memiliki ciri-ciri indikasi terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan melaksanakan tradisi kurban. Pemeriksaan hewan ternak dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan bersama dokter hewan juga melakukan penyemprotan kandang ternak masyarakat, pengambilan sampel pada bagian air liur dan kotoran hewan untuk diuji ke laboratorium guna memastikan hewan ternak warga ini terinfeksi PMK atau bukan. Dari hasil peninjauan yang dilakukan petugas di 2 desa di Kota Penyambungan ini, sebanyak 9 ekor hewan ternak warga ditemukan memiliki ciri-ciri wabah PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mandailing Natal, Siar Nasution mengatakan, hewan yang terindikasi terinfeksi wabah PMK pada hewan ini masyarakat jangan khawatir. Daging hewan tetap aman untuk dikonsumsi, di mana wabah PMK ini tidak menular kepada manusia. Kita kalau di Desa Rumbio sudah kita temukan ciri-ciri daripada PMK. Memang PMK ini kita dari dinas yang bisa cuma melihat dari ciri-ciri. Kalau memang dari uji lab ini harus datang dari provinsi. Memang kebetulan labnya yang ada di Indonesia adalah cuma di Surabaya. Jadi ini pun kami sudah laporkan ke provinsi bahwasanya ciri-ciri yang di Madinah sudah kami temukan di Desa Rumbio dan Desa Gunung Tua. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK di Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pertanian dan Peternakan juga telah mendirikan 3 posko pemeriksaan kesehatan hewan yang datang dari luar daerah yang berada di setiap perbatasan daerah Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar rakor terkait pencegahan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku bertempat di ruang rapat staf ahli kantor Bupati Toba. Rakor dilaksanakan menindaklanjuti keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Rakor dihadiri Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak, Kepala Dinas Pertanian Togab Hasolan Sitorus dan sejumlah pimpinan OPD, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-Borong, unsur Forkopimda TNI Polri, Kejari Balige, Pengadilan Negeri, pengusaha catering dan pedagang ternak. Sementara itu para camat dan kepala desa setoba mengikuti rakor melalui Zoom. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Togab Hasolon Sitorus, membeberkan bahwa upaya pengendalian PMK ke depannya akan terus ditingkatkan. Salah satunya akan segera membentuk Satgas Pengendalian PMK yang nantinya akan melakukan checkpoint pemeriksaan terhadap ternak di perbatasan-perbatasan wilayah Toba dengan kabupaten tetangga lainnya. Seperti diketahui, wabah PMK yang disebabkan virus Picornaviridae dinyatakan menular terhadap hewan berkuku belah, diantaranya sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan rusa. Adapun gejala klinis PMK pada hewan, diantaranya demam di atas 40 derajat Celcius, tidak nafsu makan, lepuh pada bagian hidung, lidah, mulut, dan kuku, air liur keluar secara berlebihan, keluar leleran dari hidung, hewan lebih sering berbaring, dan terdapat luka pada kuku hingga lepas. Dengan pembatasan lalu lintas ternak, di mana kita membatasi lalu lintas ternak dari daerah-daerah luar Toba, kita spesifikkan atau kita efektifkan, kita upayakan lalu lintas ternak itu tidak melebar atau tidak bersumber dari daerah-daerah yang tertular. Kemudian adalah tetap mengedukasi masyarakat kita terkait dengan gejala-gejala atau yang mengenali penyakit PMK ini di lapangan agar mereka tidak panik. Artinya
tidak panik untuk membeli, tidak panik untuk menjual. Artinya nanti akan terjadi kegaduhan yang menyebabkan dampak ekonomi kita, termasuk harga-harga daging. Kira-kira seperti itu, Pak. Salah seorang pedagang daging ternak, Lenti Tampu Bolon, menanggapi upaya Pemkab Toba dalam pencegahan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku hewan saat ini dengan melakukan pembatasan terhadap ternak hewan yang masuk dari luar Provinsi Sumatera Utara, dikhawatirkan akan menyebabkan harga daging di Kabupaten Toba akan melambung tinggi. Jika keterbatasan stok daging akan berkurang di Kabupaten Toba, maka otomatis harga daging akan melambung tinggi dan daya beli masyarakat tidak mampu. Lenti juga menyebut akibat pembatasan yang telah diterapkan oleh Pemkab Toba, untuk saat ini sejumlah pesanan daging dari luar daerah mereka batalkan untuk sementara. Selagi orang itu tadi melakukan tugasnya ke yang diutarakan tadi, sebenarnya baik. Cuman kami sebagai pedagang, sebagai pengusaha di sini, gimana maunya itu ditertibkan, dilakukanlah apa yang mereka utarakan biar kami pun bisa menjaga ternak kami dan menjaga penyebarannya biar bisa kami, kalau udah netral ini nanti peternakan babi ini kan khususnya babi lah dulu, bisa kami ekonomi kami berjalan baik. Sementara kami kan udah banyak pesanan kami tundalah semua sekarang ini. Jadi untuk Pemkab Toba kami memohon sekali supaya pemasukan babi kami dibantu perdagangannya. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan penyerapan anggaran di Sumatera Utara hingga periode Mei 2022 masih sangat rendah. Padahal penyerapan anggaran sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Gubernur Sumatera Utara berpesan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dipergunakan seluruh kabupaten kota dengan menjalin kerjasama bersama Forkopimda. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara saat menghadiri evaluasi penyerapan anggaran pada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Santika Diandra Medan kemarin. Kegiatan ini merupakan evaluasi kendali karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dikatakan kolaborasi antara legislatif dan yudikatif harus terus berjalan dengan baik di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara demi tercapainya penyerapan anggaran dengan baik untuk kemajuan pembangunan. Gubernur Sumatera Utara mengatakan penyerapan anggaran di Sumut hingga periode Mei 2022 tertinggi pada kisaran 20-30%, sedangkan penyerapan anggaran terendah adalah 10%. Demikian halnya dengan penyerapan anggaran di provinsi masih berada pada kisaran 23%. Dan hal ini harus secara berkala dievaluasi oleh seluruh kabupaten kota sehingga penyerapan anggaran bisa dilaksanakan dengan baik.
Gubernur Sumatera Utara menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran dapat disebabkan karena beberapa faktor, mulai dari human error, sumber daya manusia, dan mekanisme yang tidak terurai karena adanya prosedur yang harus dilaksanakan di dalam penyerapan anggaran. Keberadaan Forkopimda akan mendampingi pengguna anggaran dalam mengurai proses yang dibutuhkan untuk penyerapan anggaran sehingga tidak ada kendala bagi seluruh kabupaten kota dalam merealisasikan penyerapan anggaran tersebut. Gubernur menegaskan agar seluruh kabupaten kota lebih serius dalam penyerapan anggaran karena akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Ada mekanisme yang tidak terurai karena ada prosedur yang harus dilaksanakan di dalam penyerapan anggaran ini. Jadi setelah rapat ini selesai, ini bukan berhenti di sini, akan dikupas masing-masing di kabupaten dan kota. Di mana yang mengerjakan adalah pengelola. Siapa pengelola? Itulah yang sudah dilakukan tadi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan tanggung jawab. Masing-masing sudah ada tugasnya. Dan beliau-beliau ini adalah Forkopimda mendampingi provinsi, kabupaten dan kota yang dari anggaran hukum dia juga mendampingi secara hukum. Sudah disampaikan kalau ini tak bisa diurai, Kapolda yang akan ngantor di sana akan membantu percepatan. Jadi bukan untuk nakutin, bukan, membantu untuk percepatan. Karena ini adalah kesejahteraan rakyat. Ketua Panitia Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi hasil realisasi anggaran dalam penyerapannya, sehingga anggaran tersebut dalam proses realisasinya tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Konsulat Jenderal Malaysia Medan menggelar Halal Bihalal yang berlangsung di Grand Hall City Hotel, Jalan Balai Kota Medan kemarin. Halal Bihalal itu digelar untuk merayakan Idul Fitri 2022 atau 1443 Hijriah. Selain halal bihalal, di tempat yang sama, Konjen Malaysia melalui Konsul Pelancongan Malaysia menggelar acara Malaysia Reopening Tourism Gathering. Terkait acara pariwisata Malaysia, Konsul Jenderal Malaysia Ayub bin Omar menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah kembali membuka pintu penerbangan internasional di Bandar Internasional Kuala Namu. Hal itu akan membuka peluang wisatawan asal Indonesia, khususnya Sumatera Utara, bisa kembali melancong menikmati wisata di Malaysia. Sementara Konsul Pelancongan Malaysia Medan Hisamuddin Mustafa menyambut baik dibukanya kembali pintu penerbangan internasional tujuan Malaysia di Bandara Internasional Kuala Namu setelah sebelumnya ditutup secara total selama 2 tahun terakhir. Sejak dibuka kembali pintu penerbangan internasional tujuan Malaysia pada 1 Mei 2022 lalu, pihaknya mencatat sebanyak 600.000 wisatawan asal Indonesia berkunjung ke Malaysia. Namun untuk targetnya sendiri, dia menyebut pihaknya menargetkan sebanyak 2 juta kunjungan pelancong asal Indonesia, khususnya yang melakukan perjalanan via udara melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan begitu, Hisamuddin berharap bisa kembali meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia, khususnya Sumatera Utara ke Malaysia. Mengadakan adalah SOP dan produk presentasi untuk kemasukan ke Malaysia, dan seterusnya tadi kita ada business to business ataupun B2B di antara Malaysian sellers. Ada 17 keseluruhan, ada 18 keseluruhan, ada hospital, ada theme park, ada agent, ada juga daripada pihak hotel bersama dengan buyers daripada Indonesian buyers yang terdiri daripada anggota Asita, Astindo, Aspi, Ampuri. Yang saat ini berlakunya halal bihalal di mana kita menghimpunkan semua pemain-pemain pelancongan daripada Indonesia dan juga tetamu-tetamu asing daripada konsulat asing, konsulat jeneral asing daripada Singapura, daripada US, daripada Jepun, India yang hadir di sini hari ini agar ke depan untuk industri pariwisata di Indonesia bangkit dan juga Malaysia bangkit, dan kita bisa membawakan wisatawan untuk kedua negara, okey, khususnya Indonesia dan Malaysia.
Pemirsa, proyek pengerasan runway atau landasan pesawat pembangunan Bandara Bukit Malintang tahun 2022 sudah mencapai 65%. Di tahun 2023 mendatang, selanjutnya tahapan pembangunan bandara masuk pada pembangunan konstruksi bangunan dan direncanakan awal tahun 2024 diresmikan. Inilah progres pengerasan pembangunan runway landasan pesawat di Bandara Bukit Malintang yang diambil dari udara. Di tahun 2022 ini, tahapan lanjutan pengerasan dan penimbunan landasan pesawat sudah mencapai 65%. Hal ini disampaikan pejabat pelaksana teknis kegiatan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Gozali Pulungan, bersama Kadis Perhubungan Adi Wardana melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Bandara Bukit Malintang. Berdasarkan laporan dari PPTK, Agus mengatakan progres pembangunan pengerasan runway ini rampung di tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023 mendatang, pembangunan bandara masuk pada tahapan pembangunan konstruksi bangunan. Sekda Madinah Gozali Pulungan mengatakan pembangunan bandara ini terus berlanjut hingga selesai yang akan direncanakan diresmikan pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan tahap pertama pembangunan runway atau landasan pesawat ini sepanjang 1.400 meter yang bisa landas pesawat HTR-70. Tujuan per bulan itu lebih kurang 13%. Berarti dengan sisa bulan lebih kurang 6 bulan lagi, kita yakin penimbunan akan selesai 100% di 2022 ini. Kemudian setelah selesai penimbunan, maka akan dilaksanakan pembangunan konstruksi mulai awal tahun 2023. Dan sesuai dengan rencana kerja mereka, 1 tahun anggaran pembangunan konstruksi akan selesai. Sekretaris Daerah Mandailing Natal Gozali Pulungan juga meminta dukungan dan doa masyarakat agar proses pembangunan Bandara Bukit Malintang berjalan lancar agar dapat menimbulkan multi dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Mandailing Natal. Ratusan nelayan asal Kepulauan Nias mengikuti pendidikan dan pelatihan kecakapan menguasai bidang pelayaran. Diklat ini sekaligus menjadi wadah penguatan kapasitas nelayan agar mampu berkompetisi dan raih kemampuan penyelamatan terhadap kondisi membahayakan di tengah laut. Beragam permasalahan yang dihadapi para nelayan saat ini, utamanya tingkat penguasaan sarana prasarana dan alat tangkap hingga penguasaan ragam kondisi pada kawasan maritim. Selain itu, nelayan tradisional masih memiliki kompetensi profesi nelayan yang masih minim. Menyikapi permasalahan itu, Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Politeknik Malahayati Aceh, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan nelayan. Sejumlah materi pelatihan disampaikan kepada ratusan nelayan asal Kepulauan Nias selama 5 hari ke depan, berupa teknik penyelamatan diri di laut, serta penyadaran darurat, serta teknik penyelamatan saat kondisi perahu dan kapal kandas, serta bencana kebakaran dan kondisi badai. Selain itu, nelayan dibekali kecakapan berlayar 30 mil laut dan 60 mil laut. Dari pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat adalah melaksanakan visi dari pemerintah pusat, terutama Pak Presiden Jokowi. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan para nelayan, khususnya di Pulau Nias, dan tentunya yang kedua adalah melengkapi sertifikat bagi para nelayan, sehingga nanti nelayan akan bisa berkompetisi atau bisa bekerja, mungkin bisa keluar ke daerah Nias, dan mungkin juga akan bisa mengembangkan karirnya, sehingga mereka juga siap akan bekerja di kapal-kapal asing di perikanan terutama. Pelatihan ini sebagai wujud perhatian pemerintah agar nelayan mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional dalam rangka memahami hukum laut dan pelayaran, sekaligus menjadi syarat dalam mengembangkan kompetensi profesi nelayan sebagai bekal mereka untuk meningkatkan usaha bisnis ekonomi. Saudara, satu individu anakan orang utan Sumatera Pongo abeli berjenis kelamin jantan berumur 3 tahun tiba di kargo Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang untuk dikembalikan ke habitatnya. Orang utan ini sebelumnya berasal dari Jawa Barat yang disita oleh tim penyelamatan satwa BBKSDA Jawa Barat dari salah seorang warga Bogor yang memelihara di rumahnya.
Anakan orang hutan Sumatera ini tiba di Kargo Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA0182. Kepala Bidang BKSDA Wilayah 1 Bogor, Jawa Barat, Lana Sari mengatakan anakan orang hutan Sumatera ini sebelumnya sempat dipelihara oleh salah seorang warga di Bogor. Mengetahui ada warga yang memelihara satwa dilindungi di rumah, kemudian tim penyelamat satwa BKSDA melakukan pendekatan secara persuasif dan akhirnya warga pemelihara satwa dilindungi ini menyerahkan kepada petugas. Sebelum diterbangkan di Jawa Barat, anak orang utan ini dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan darah dan tes genetik yang dilakukan, anakan orang utan ini dalam keadaan sehat. Orang hutan di masyarakat yang kemudian kami coba lakukan persuasi kepada masyarakat untuk supaya orang hutan ini dikembalikan. Nah, pada saat itu kami lakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian termasuk tes DNA dan ternyata orang hutan ini dari Sumatera. Jadi hari ini ketika orang hutan ini akan direhabilitasi ke sini, kami sungguh bergembira ya. Karena dan berterima kasih sekali juga kepada masyarakat yang mau mengembalikan kembali orang hutan tersebut nantinya mudah-mudahan ke habitat. Pemindahan orang utan ini mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang paduan teknis pencegahan COVID-19 pada manusia dan satwa liar. Status orang utan merupakan satwa terancam punah dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Saat ini populasi orang utan Sumatera diperkirakan semakin menurun. Berdasarkan data Population and Habitat Viability Assessment tahun 2016, sebanyak 14.630 individu di Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian November 2017 telah dideklarasikan orang utan Tapanuli Pongo tapanuliensis di ekosistem Batang Toru sebanyak 577 hingga 760 individu. Pemirsa, kondisi membahayakan manusia kembali terjadi di wilayah Badan SAR Nias dengan satu orang warga desa Ujung Sialit terseret gelombang laut malam tadi. Kini kantor Basarnas Nias telah menerjunkan timnya untuk melakukan pencarian di lokasi. Laporan kondisi membahayakan manusia diterima pihak kantor pencarian dan pertolongan Nias pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seorang pria asal desa Ujung Sialit, Kabupaten Singkil, Aceh, terjatuh ke laut akibat perahu mereka dihantam gelombang saat berlangsung proses pemindahan dua anaknya dari bagian pancang milik mereka pada Rabu malam sekitar pukul 22. Kedua anaknya selamat atas peristiwa itu, namun pria bernama Asalman alias Ama Ernis dinyatakan hilang oleh keluarganya dan kini terus dicari keberadaannya. Sementara tim Basarnas Nias telah diberangkatkan menuju lokasi peristiwa siang ini. Mereka bergabung dengan Satgas Pulau Banyak, anggota Posar di Semelu, kemudian Polairut dan unsur TNI, serta Panglima Laut Ujung Sialit dan pihak keluarga. Sejumlah peralatan SAR seperti perahu motor yang dikerahkan mengantarkan tim Basarnas gabungan memulai operasinya dalam rangka pencarian dan pertolongan terhadap satu orang korban kondisi membahayakan manusia dengan status dalam pencarian itu. Pencarian dan pertolongan Nias melalui kasih operasi menerima informasi pada pukul 10.20 ya tadi pagi melalui Pak Kecik ataupun Pak Miswadi dan Pak Yudis, anggota Satgas SAR Pulau Banyak, bahwa telah terjadi kecelakaan satu orang nelayan pancang bagan yang tadi malam hilang di sekitar pantai pelabuhan Ujung Sialit. Ya. Nah, kantor SAR Nias memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 orang dengan menggunakan peralatan RIP 04 Nias ya, yang sesaat lagi juga akan segera bergeser ke Ujung Sialit untuk melaksanakan operasi pencarian. Pihak Basarnas Nias menyebut tim gabungan secara keseluruhan akan tiba di lokasi peristiwa sekitar pukul 12 siang ini. Apabila kondisi cuaca mendukung dan langsung melakukan penyisiran di lokasi terdapat jatuhnya korban. Setiap hari pekan di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Toba terlihat para pedagang masih banyak menggunakan badan jalan untuk berdagang. Fenomena ini dapat dilihat di beberapa pasar tradisional dari mulai Kecamatan Porosea, Lagu Boti, Balige yang belum dapat dilakukan penertiban.
Pantauan di lapangan akibat para pedagang yang masih menggunakan badan jalan untuk berjualan membuat para pedagang dan pengguna jalan terganggu, serta terjadi kemacetan di sepanjang Jalin Sum. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Herianto Butar-Butar mengakui hingga saat ini penertiban para pedagang yang masih menggunakan badan jalan di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Toba belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal pemerintah Kabupaten Toba bersama-sama dengan dinas terkait telah berusaha menertibkan para pedagang yang masih menggunakan badan jalan untuk berdagang. Akan tetapi para pedagang berdalih jika dialihkan ke area yang telah disediakan pemerintah dagangan yang kurang laku. Herianto menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah Kabupaten Toba telah menyediakan pasar rakyat untuk tempat para pedagang yang masih menggunakan badan jalan agar tidak mengganggu ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Untuk penertiban para pedagang kaki lima, nanti kami akan koordinasi dengan OPD yang terkait seperti Dinas Pasar ketika dilaksanakan operasi penertiban. Selayaknya para pedagang ini sudah ada tempat yang layak untuk dipakai berdagang sehingga mereka bisa berdagang dengan nyaman dan para pembeli bisa nyaman untuk membeli dagangan yang dijajakan oleh para pedagang tersebut. Dalam waktu dekat ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Toba akan melakukan koordinasi kepada dinas terkait dalam melakukan penertiban para pedagang yang masih menggunakan badan jalan untuk berdagang sesegera mungkin. Proyek tambal sulam di Jalin Sum Medan tebing tinggi, tepatnya di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, resahkan warga dan pengguna jalan. Sejumlah badan jalan yang dikorek dan menimbulkan lubang mengakibatkan pengendara terjatuh dan mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia. Warga berharap kepada pihak terkait untuk segera melakukan penambalan jalan. Inilah rekaman video warga saat seorang pengendara sepeda motor terjatuh setelah menabrak lubang yang ada di badan jalan yang dikorek pihak rekanan untuk perawatan jalan. Akibat proyek tambal sulam tersebut membuat resah pengguna jalan yang melintas, khususnya pengendara sepeda motor. Salah seorang pengendara yang sering melintasi Jalin Sum Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Suheri mengatakan, kondisi jalan yang berlubang di sepanjang Jalin Sum Medan tebing tinggi ini sudah cukup meresahkan warga dan pengendara yang melintas. Kondisi seperti ini sudah dirasakan para pengendara hampir dari sepekan terakhir. Proyek yang dilakukan rekanan atas perawatan jalan tambal sulam di sepanjang Jalin Sum Sergai tak kunjung dilakukan penambalan. Informasi dari sejumlah pengendara yang terjatuh akibat jalan berlubang tersebut sudah banyak, bahkan sudah ada korban jiwa yang meninggal atas nama Juman, warga Dusun 9, Jalan Sukaria, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, Suheri berharap agar proyek tambal sulam tersebut secepatnya dilakukan penambalan jalan karena yang paling dirugikan atas kegiatan proyek tersebut adalah pengguna jalan yang memakai sepeda motor. Sering kecelakaan, udah itu apalagi dia bawa boncengan keluarga, tiba-tiba lihat jalan seperti ini, nah itu bisa bahaya. Koreannya itu agak bersegi dia. Harus tambal cepat ya, karena jalan itu jalan utama lintas penghubung provinsi. Jadi segala bentuk kendaraan tetap volume kendaraan tetap ramai di sini. Bang, sudah sering bang korban berjatuhan di lokasi ini bang? Wah, sering. Karena ini udah lama. Ini aja panjangnya ini sampai ke tebing tinggi itu, Bamban, Kecamatan Sebamban. Ada yang meninggal, yang sering kecelakaan, yang meninggal pun ada korbannya. Mengisi masa libur bersama keluarga atau kerabat sangat mengasyikkan, apalagi tujuan wisata didukung dengan pemandian alam yang indah terdapat di dalamnya sungai. Seperti halnya wisata alam pemandian Tangkahan Kabupaten Langkat saat ini menjadi salah satu tujuan wisata karena di sana dapat bermain dengan air sungai yang sejuk juga sekaligus melihat bagaimana untuk memandikan gajah.
jalan beraspal dan tanah perkebunan yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam lamanya dari kota Medan. Alam yang sejuk, beragam flora dan fauna Tangkahan mencuri perhatian pengunjung, sehingga wisatawan yang datang disuguhkan dengan jembatan panjang untuk menyeberang dan dapat bersuah foto menggunakan getek. Berbagai aktivitas wisatawan yang mengunjungi ekowisata Tangkahan Langkat, selain pemandian air sungai yang sejuk, juga dapat merasakan air terjun dan air panas belerang yang jaraknya tidak begitu jauh. Air terjun dengan ketinggian sekitar 3 meter, pengunjung dapat secara bergantian merasakan bagian tubuh seperti dipijat dan bersuah foto di antara bebatuan. Usai bermain air, pengunjung dapat melihat langsung bagaimana sejumlah gajah bermain air dan memberi makanan usai berpatroli di kawasan Gunung Leuser, Kabupaten Langkat. Salah seorang pengunjung, Ahmad Dalil Rehan, mengatakan bersama keluarga berlibur di pemandian Tangkahan karena memiliki panorama yang indah dan hawanya yang sejuk. Panas, cuma akses ke sini dari Medan ke Tangkahan ini kurang bagus dari segi jalan karena banyak jalan yang rusak. Ya, saya harap pemerintah dapat bisa membangun jalan akses ke sini supaya lebih bagus gitu. Karena sayang sekali karena ini tempatnya bagus gitu. Bisa menikmatin sama keluarga, teman-teman gitu. Salah seorang pengunjung asal Palembang, Gozali, mengakui ekowisata Tangkahan potensi alamnya sangat indah, seharusnya didukung dan dengan infrastruktur yang baik. Wisata alam Tangkahan ini kalau saya lihat masih asri ya. Sungainya ada 3 sungai di sini dan alamnya sungainya tidak terlalu ekstrim, aman bagi yang bawa anak-anak ya, keluarga. Penginapan masih murah, terjangkau. Cuman satu sayangnya ini belum dikelola dengan baik ya. Kelihatannya pemerintah belum turun lah di sini. Pengelolaan di sini masih individu pengusahanya lah yang mengelola ya. Mungkin juga agak pengaturan kebersihan juga kurang. Nah itu aja. Ini pun wisatanya hewan-hewan juga, kemarin monyet turun gitu, jinak-jinak itu kan enak. Ini memang potensi yang memang harus dikelola oleh pemerintah ini. Destinasi wisata alam Tangkahan Kabupaten Langkat memiliki potensi dikunjungi wisatawan mancanegara. Harus didukung pemerintah dengan membangun infrastruktur yang baik sebagai akses agar Sumatera Utara bermartabat. Ya pemirsa, jika Anda ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin, maka tidak ada salahnya untuk merasakan arung jeram. Sambil menikmati suasana alam yang masih asri dan udara yang sangat segar, dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata arung jeram ini berada di Desa Kaperas, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Langkat. Dengan mengarungi derasnya hulu Sungai Wampu, dipastikan nyali para pengunjung akan terpacu. Bagi para wisatawan pemula dunia arung jeram, tidak perlu khawatir karena akan dipandu instruktur yang sangat handal dan terlatih, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam mengarungi arus sungai akan terjamin. Selain itu, bagi pemula, rute atau jalur yang dilalui adalah jalur pemula dan tetap melintasi deburan air yang bertaburan, sehingga uji nyali masih tetap tertantang. Untuk jalur pemula, para wisatawan hanya dianjurkan mengarungi sungai sepanjang 5 km dengan debit air atau deburan air yang bervariasi dengan waktu 3 jam. Sedangkan jalur hobi atau bagi yang sudah mahir bisa mengarungi derasnya arus sungai selama 1 hari penuh. Para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang dalam karena wisata arung jeram di Desa Kaperas ini masih perlu promosi sehingga bisa dikenal oleh para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Saat mengarungi arus sungai, para wisatawan akan disuguhkan dengan air panas belerang langsung dari aliran tanah karo dan pemandangan unik batu besar dengan bentuk helikopter. Dan biasanya para wisatawan langsung mengabadikan dengan berfoto selfie. Camat Kutambaru David Helgot Pardede mengatakan jika ingin menguji nyali khususnya arung jeram, maka Kabupaten Langkat adalah lokasi yang sangat tepat. Karena derasnya arus sungai sangat menantang dan dipastikan panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Ini kita tadi sudah sama-sama mengarungi arung jeramnya tadi dari Desa Kapras. Itu upaya yang kami laksanakan dari pihak kecamatan, tentu saja
dengan media promosi, salah satunya dengan mengundang media untuk melakukan peliputan dan juga merasakan sendiri sensasi untuk wisata Arung Jeramnya tadi. Harapan saya tentu saja dengan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati yang salah satu visinya itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Salah satunya yang kita lewati tadi tentu saja kami juga harapannya akses jalan, kemudian transportasi dan juga pusat informasi akan dibangun di sini dan juga didukung oleh dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pariwisata. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widya Tomi Putri, kami ajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.